ide permenungan malam Natal. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 9 ayat 1 sampai 6. Bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada Titus bab 2 ayat 11 sampai 14, dan Injil diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Bacaan pertama menggambarkan kasih Allah yang amat besar. Kasih Allah itu dikategorikan sebagai terang bagi orang Israel, yang sungguh menarik bangsa Israel dari negeri kegelapan. Kisahnya bahwa bangsa Israel hidup dalam kegelapan, menderita sengsara. Penyebabnya adalah mereka dipimpin oleh seorang raja yang tidak menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dalam keterpurukan itulah Tuhan menjanjikan keselamatan. Tuhan mengangkat mereka dari jurang kenistaan. Cara Tuhan menyelamatkan mereka adalah dengan lahirnya seorang putra, dan kepada putra itu akan diberi kuasa yang tidak berkesudahan. Maka mereka yang percaya kepadanya akan mengalami sukacita abadi. Kasih itu menjadi kekuatan yang membebaskan, sebab kuk, gandar, dan penindas akan dipatahkan. Kasih itu adalah terang. Terang itu nyata menjadi seorang anak, dan anak itu menjadi persembahan kepada dunia. Terang kasih itu akan memberi watak kepada pemerintah dari kerajaan yang dipimpinnya. Kasihlah yang akan memancarkan kedamaian bagi kerajaan yang diperintahnya, dan kasih itulah juga yang menjadi fondasi keadilan dan perdamaian dunia. Bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada Titus berbicara tentang kasih Allah. Kasih Allah itu sungguh menyelamatkan semua manusia. Paulus menghimbau Titus agar selalu menimba kasih Allah itu. Kasih Allah itu menjadi terang bagi manusia. Kasih itu akan membedakan yang dunia dan dari yang ilahi. Dan kehadiran kasih itu membuat orang beriman meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Kasih itu akhirnya membentuk orang menjadi baik, hidup bijaksana, adil, dan beribadat kepada yang diimaninya. Hidup dalam kasih itu digenapi dalam diri Yesus. Penggenapan itu ditunjukkan Yesus dengan memberi dirinya bagi dunia, agar dunia tidak dikuasai kejahatan lagi. Manusia diharapkan akan menjadi lebih baik dan semakin diarahkan berbuat baik, dan akhirnya menjadi kudus. Sementara Injil berbicara lebih nyata lagi tentang kehadiran Yesus sebagai Raja kasih di dunia ini. Kasih itu dilahirkan ke dunia melalui jasa dan ketaatan Maria. Raja kasih diutus ke dunia untuk diperkenalkan menjadi raja semua bangsa. Karena dunia belum mengenalnya, maka bala malaikat turun ke bumi untuk mewartakan kehadiran Raja kasih itu.
Tadinya Raja Kasih itu hanya masih terdaftar di hadapan Allah, kini sudah terdaftar di dunia. Dengan adanya sensus, Yesus Sang Raja Kasih tidak hanya bagi bangsa Yahudi lagi, tetapi menjadi Raja seluruh bangsa. Yesus mewarisi hak istimewa dan kekuasaan Daud. Maka Yesus juga mempunyai hak untuk mengikut sertakan siapa saja untuk masuk dalam kalangannya. Ketiga bacaan ini sama-sama menggambarkan kasih Allah yang lahir di dunia. Dalam bacaan pertama, kelahirannya dalam bentuk terang yang menuntun. Kelahirannya berwujud membebaskan manusia dari beban dan penindasan. Bacaan kedua, kasih itu hadir dalam bentuk kebijaksanaan, dalam bentuk pembebasan manusia dari kejahatan, dan dalam bentuk yang menguduskan dan menggenapi harapan. Dan dalam Injil, kasih itu lahir dalam bentuk seorang manusia, yakni Yesus sendiri. Natal adalah ungkapan kasih Allah. Natal adalah saat penerimaan kasih Allah yang tidak terbatas kepada kita yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Natal adalah undangan. Natal adalah saat yang indah untuk melihat sekali lagi diri kita. Sejauh mana kita telah mewartakan dan memberitakan kasih itu. Kita diundang untuk ikut serta mewartakan kasih Allah, terutama bagi umat yang mengalami kegelapan. Manusialah yang mendaftarkan dan mewartakan Raja Kasih itu dalam seluruh hidup dan dalam perjumpaannya. Umat manusia punya tugas dan tanggung jawab untuk melahirkan kembali Sang Raja Kasih di dunia ini, di dalam keluarga, di dalam pertemuan kita, dan dunia di mana saja umat manusia berziarah. Natal adalah kisah ketaatan, kisah perjuangan Yusuf dan Maria ini juga bagian dari ketaatan. Mereka taat akan Allah, mereka taat akan perintah Kaisar Agustus. Nampak di sini bahwa peristiwa kelahiran Yesus dilandasi dengan ketaatan.